tah di dieu pi kuburan keur ibu teh. Epi di dieu di sabelahna gitu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Nah, di sebelahnya itu kakek ya. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh Kang Epi dimakamkan. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Pilihannya di Kampung Kandang atau di Jeruk Purut. Tadi Bang Boy ini adik angkatan di IKJ, sekaligus juga sahabat, teman, sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan Kang Epi yang terakhir di Jeruk Purut. Kronologisnya mungkin Bang Boy untuk teknis juga seperti apa kira-kira untuk besok? Ya aku tadi datang ke rumah sakit, terus Kang Epi nggak ada. Terus Bu Karin juga sempat ngomong, katanya pengen dikuburin dekat Bang Yayu. Gurunya juga, abangnya juga kelasnya di IKJ, tapi kita hubungin TPU Kampung Kandang lagi penuh. Nah terus aku nyaranin gimana kalau misalnya di dekat Mas Ena. Mas Ena kan salah satu gurunya juga, deket banget sama almarhum Kang Epi. Nah akhirnya coba telepon yang orang Kampung Kandang, katanya udah penuh. Dah, subhanallah dia nyaranin seperti apa yang saya saranin di Jeruk Purut. Nah kebetulan saya kenal sama orang yang di situ karena ada keluarga saya juga, bapak saya di situ, om saya di situ, jadi saya kenal sama yang ngurusnya, namanya Bang Roy. Saya telepon tadi, udah langsung disiapin. Jadi alhamdulillah, mungkin takdirnya Allah, dia dikuburin dekat gurunya Mas Sena Autoyo itu. Jadi besok tuh sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur, alhamdulillah tempatnya udah juga ada siap, tinggal insya Allah jenazah masuk kita udah urus di Jeruk Purut yang di bawah, tapi ya dekat pagi sore tuh di situ. Ya kalau masalah pemakaman itu selebihnya aku nggak ngerti, biar keluarga aja. Kita juga sebetulnya untuk pemakaman menyesuaikan ya, karena ada mertua Kang Epi juga dalam perjalanan dari Ranau ke sini. Mudah-mudahan selisih waktunya tidak terlalu panjang dan kita memakamkannya selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk malam ini kita berencana untuk tahlilan ya Boy. Tahlilan untuk internal saja, keluarga terdekat. Kemudian selanjutnya berturut-turut selama 3 hari saja ya. Kalau misalnya keluarga mau 7 hari paling selebihnya keluarga aja gitu. Iya. Kita pakai yang 3 hari. Iya. Insya Allah. Ini kan almarhum juga kan dikenal dari gimana sebagai saudara. Ya saya rasa itu pelajaran hidup buat kita semua ya. Ternyata orang baik itu dikenangnya juga banyak baiknya gitu. Ya, mungkin itu pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita lalai, hilap, lupa. Kita seringkali mencederai orang. Kang Epi itu nggak pernah ngomongin apapun tentang hal yang sifatnya jelek. Ini contohnya, Boy. Secara angkatan jauh, tapi beliau bisa deket sampai ke angkatan terbaru. Kang Epi itu mengayomi dan deket. Iya. Kalau lagi seneng sepeda lama, sepeda ontel, beli sepeda ontel. Nanti kalau lagi demen pakaian oren, dari bawah kaki sampai atas oren semua. Itu Kang Epi nggak bakal saya lupain. Dia yang pertama kali ngajak saya ngejok di IKJ. Kang Epi itu apa ya, penghibur yang baik. Nggak pernah ya yang kayak gitu-gitu sama kita nggak pernah gitu. Baik. Kalau lagi cerita, Kang, enaknya kita bikin gini-gini, langsung itu barang ada. Itu karena mungkin menganut dari Mas Ena juga kali ya. Mungkin kita rencananya nanti diurus sama anaknya Mas Adi. Kita akan bikin acara mungkin di IKJ mengenang Epi Kusnandar. Tapi waktu dan tempatnya belum. Tapi baru
pembicaraan kecil aja di antara kita, keluarga, saudara, dan teman-teman. Tapi akan ada acara itu, media juga nanti insya Allah kita undang. Tapi ada permintaan terakhir, mungkin ada wasiat yang dibilang atau pesan ada beliau, mungkin ada nggak sih? Kalau wasiat kepada keluarga yaitu terutama masalah pemakaman. Kalau yang lain mungkin Damar yang bisa lebih jelas mungkin. Ada wasiat terakhir nggak dari Papa? Papa tuh percakapan terakhir sama ayah. Percakapan terakhir paling. Dari setiap bertemu ngobrol sehari-hari, kalau sama Papap itu nggak tahu kenapa Papap juga itu bilang gitu ke saya, ini kalau saya ketemu Damar itu selalu pengen bahas karya gitu. Mungkin karena Papap sendiri yang memasukkan saya ke IKJ ya, yang akhirnya yang secara gak langsung seolah jadi yuk bareng-bareng ikutin nih kalau mau kayak gini lewat sini, selebihnya jangan ikut-ikut saya, jangan ikut-ikut Papap katanya. Banyak nih senior IKJ kalau mau kayak Papap gitu. Karena akhirnya sampai sekarang, sampai kemarin terakhir minggu lalu itu ketemu di warung. Ya, kita bikin karya, kita bikin sesuatu, kita bikin apa lagi ya? Rencana terakhir karena sering banget nulis, nyatet diary, pengen bikin buku, tolong jadiin buku. Nah itu sempat ada ini ucapan dan nanyain, selebihnya nanya kabar aja, apa kegiatannya sekarang, prodi teater gimana, salam buat dosen-dosen teater, salam buat orang-orang Garut Film Forum, salam buat Senadi Dimain, salam buat teater lembaga. Pokoknya apa yang pernah dia lakuin, Papap lakuin di selama hidupnya selalu dicurahkan ke saya buat disebarin, disampaikan ke yang lain juga. Jadi kalau obrolan terakhir sama seperti obrolan sebelum-sebelumnya, selalu berdiskusi, ngomongin karya, berdiskusi keinginannya gitu, selain apa yang dilakuin sekarang, misalkan profesi ya, lebih ke keinginan terdalam katanya. Saya punya impian bikin buku, saya punya impian pementasan di sini, saya punya, itu yang selalu dibahas, yang akhirnya motivasi itu bukan jadi beban tapi jadi motivasi ke saya. Sebenarnya nggak nitipin langsung, tapi dengan Papap ngomong gitu jadi kayak dorongan saya buat harus ngelakuin itu. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.